Hai semua, kali ini aku mau buat kue apem panggang. Rasanya enak banget, teksturnya empuk dan bersarang. Cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Masukkan 1 sendok teh ragi ke dalam gelas. Kita mau buat bahan biang. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, kemudian masukkan 1 sendok makan air hangat suam-suam kuku. Kemudian ini kita aduk sampai rata, lalu istirahatkan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit ya, raginya terlihat mengembang naik dan banyak buih-buihnya. Ini artinya raginya sudah mengembang dan siap untuk digunakan. Kita sisihkan dulu raginya. Selanjutnya kita mau bikin adonan. Siapkan 250 gram tepung beras, masukkan ke dalam mangkok mixing, kemudian tambahkan 30 gram tepung tapioka. Setelah itu masukkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu masukkan 200 gram tape singkong yang sudah dilumatkan dan buang serat bagian tengahnya. Selanjutnya kita masukkan juga bahan biang. Setelah itu tambahkan 500 ml santan. Sekarang kita aduk sampai adonannya tercampur rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan setengah butir kelapa yang diparut kasar. Kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tutup adonan dengan serbet. Kita istirahatkan adonan selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam volume adonannya mengembang naik lebih tinggi dari sebelumnya ya. Kita aduk dulu. Nah, kalau mau lihat konsistensi adonannya seperti ini ya, dengan kekentalan sedang. Sekarang kita panaskan cetakan serabi dengan api kecil, oles dulu dengan minyak sayur tipis-tipis saja. Kemudian kita masukkan 1 sendok sayur adonan kue apem panggang. Nah, kalau sudah, kita tutup ya dan masak sampai bagian atasnya kering dengan api kecil. Nah, sekarang kita lihat ya kue apemnya. Kalau bagian atasnya sudah agak kering, kita balikkan kue, kemudian masak kue apem sampai matang. Nah, sekarang kue apemnya sudah matang. Sekarang kita angkat. Untuk ide jualan, kita masukkan kue apem ke dalam box mika, bisa isi 2 pieces kue seperti ini. Terima kasih sudah menonton ya. Support terus Lins Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, cakep ya kue apem panggangnya buat ide jualan. Nah, kue apem panggangnya cakep banget, menul-menul ya. Kita lihat teksturnya. Teksturnya empuk bersarang, cakep banget ya. Kue apem panggang ini rasanya enak dan manisnya juga pas. Cocok banget buat ide jualan atau ide sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.
Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar yang enak dan unik. Tampilannya cantik banget dengan warna pastel yang lembut dan ceria. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 16 buah pisang yang sudah dikukus hingga matang. Pisangnya boleh bebas pakai pisang apa saja. Ini aku pakai pisang uli. Selanjutnya kita siapkan 3 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 4 sendok makan santan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Setelah itu kita sisihkan dulu. Siapkan 125 gram gula merah, kita buat saus kinca. Tambahkan 125 gram gula pasir, lalu masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan juga 3 lembar daun pandan. Kemudian tambahkan 1200 ml santan. Jangan lupa masukkan larutan maizena. Sekarang kita aduk dulu supaya adonan maizenanya tidak menggumpal. Selanjutnya kita masak saus kinca sampai gulanya larut dan sampai mengental. Nah, setelah gulanya larut dan sudah kental, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita saring dulu saus kincanya. Nah, ini saus kincanya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan 300 gram bihun jagung. Mereknya bebas, boleh pakai merek apa saja. Selanjutnya kita tuang air secukupnya ke dalam panci, lalu ini direbus hingga mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, matikan api kompor lalu masukkan bihun. Kita rendam bihun selama 2 menit. Nah, setelah direndam selama 2 menit, bihunnya sudah lembut ya, tapi teksturnya masih keras. Sekarang kita tiriskan dulu. Selanjutnya bagi bihun menjadi 4 bagian, karena aku mau buat kuenya jadi 4 warna. Kalau kalian mau buat 2 warna, bihunnya cukup dibagi 2 bagian saja. Kemudian kita siapkan loyang ukuran 20 cm x 20 cm, tingginya 4 cm. Lalu kita oles dengan minyak sayur agar kuenya tidak lengket. Setelah itu kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita siapkan takaran bahan per 1 bagian bihun. Masukkan 100 ml santan, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita masukkan pewarna makanan hijau muda, boleh pakai pasta pandan secukupnya. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 1 bagian bihun. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita tambahkan 2 sendok makan munjung tepung tapioka. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan 2 buah loyang, masukkan adonan kue bihun, masing-masing diisi setengah bagian adonan kue bihun.
Sekarang kita ratakan adonan kue bihun sampai menyebar ke permukaan loyang. Selanjutnya kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya. Masukkan kue, kita kukus kue bihun selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat. Nah, selanjutnya ini kita diamkan sampai dingin dulu. Nah, kalau kuenya sudah dingin, kita sisir dulu pinggiran loyang. Supaya mudah dilepaskan, kita sisir juga bagian bawah kue. Sekarang kita potong jadi 2 bagian. Ambil 1 bagian kue, tambahkan pisang, lalu kita gulung. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita potong kuenya. Kita potong kue jadi 3 bagian. Nah, hasilnya seperti ini, cantik sekali ya. Untuk ide jualan, kita masukkan kue ke dalam box mika, bisa diisi 4 kue. Nah, nanti saus kincanya kita bungkus dengan plastik es balon seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Lins Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita tambahkan saus kinca. Tampilannya menggugah selera, kelihatannya enak. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, manisnya pas, mirip kue putu mayang, cocok buat ide jualan atau ide sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar yang rasanya enak, mudah dibuat, terus di dalamnya nanti kita kasih isian. Kue jajan pasar ini cocok banget buat ide jualan dan ide kue untuk acara. Yuk langsung saja ya, kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama, siapkan 2 butir telur. Kita pecahkan telurnya, masukkan ke dalam mangkok mixing. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, lalu masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita mixer sampai mengembang. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan, lalu masukkan 1 saset kental manis,
Selanjutnya masukkan 250 gram terigu protein sedang. Masukkan dulu sebagian, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tuang sisa terigu. Kita aduk lagi. Sekarang tambahkan 350 ml santan. Sekarang kita aduk ya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan sisa santan. Kemudian ini diaduk lagi ya sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya ini adonannya kita tutup ya, kemudian istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini adonannya setelah diistirahatkan selama 30 menit. Kita aduk dulu adonannya sampai buih-buihnya hilang. Nyalakan api sedang. Lalu letakkan loyang yang berisi pasir sebagai alas memanggang. Kemudian letakkan cetakan, kita panaskan dulu cetakan martabak mini. Setelah itu kita tuang adonan, isi kurang lebih sepertiga tinggi cetakan. Setelah itu kita masukkan isian, ini aku isi selai nanas. Isiannya boleh sesuai selera ya, selain isi selai bisa juga diisi coklat meses atau keju parut. Setelah itu kita tutup dengan adonan, isi sampai penuh. Nah, ini kita panggang sampai matang dengan api sedang. Kemudian kita tutup ya agar hasil kuenya menul-menul. Nah, ini sebelum matang sempurna ya, ini bagian atasnya masih agak basah. Kita kasih topping sesuai isian yang di tengah tadi ya. Nah, ini kita panggang ya sampai matang sempurna. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau bagian atasnya sudah matang, sekarang kita angkat ya. Untuk ide jualan, kita kemas kue pukis isi, pukis bulat ke dalam box mika kecil seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kue pukis bulatnya sudah siap disajikan. Kita belah dua, lihat bagian dalamnya. Nah, ada isiannya, terus teksturnya juga empuk. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, empuk, legit, apalagi ada isiannya. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue dari bahan singkong. Cara membuatnya mudah sekali dan rasanya juga enak. Cocok buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, yuk langsung saja ya, kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 800 gram singkong. Ini berat bersih ya, setelah dikupas kulitnya. Lalu cuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya masukkan singkong ke dalam chopper atau bisa juga diparut ya. Setelah itu kita haluskan singkong. Setelah itu kita pindahkan singkong ke dalam wadah mangkok. Nah, singkongnya ini tidak aku peres ya airnya ya. Selanjutnya tambahkan 200 gram gula pasir.
Lalu masukkan 40 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 2 butir telur. Masukkan 200 ml santan. Kemudian tambahkan 50 ml air jus pandan suji. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Supaya warna hijaunya tidak pucat, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang kotak ukuran 18 cm x 18 cm. Alas dasarnya dengan baking paper, kemudian kita oles sekeliling loyang dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu. Sekarang kita masukkan adonan kue bingka singkong. Panaskan oven suhu 175 derajat Celcius ya, api atas bawah, kita panggang kue selama 30 menit. Nah, setelah dipanggang selama kurang lebih 30 menit, sekarang kita angkat ya kuenya. Nah, setelah kuenya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang, sisir dulu pinggirannya ya. Yuk, sekarang kita potong ya kuenya. Nah, untuk satu loyang ini aku potong jadi 30 bagian. Kita potong lagi ya kuenya. Satu baris ini aku potong jadi 10 bagian. Nah, sekarang contoh buat ide jualan ya. Siapkan box mika. Kita masukkan kue, bisa diisi 3 pieces kue ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, sekarang kita sajikan kue bingka singkong panggang yang kita buat tadi. Tekstur kue ini memang agak padat ya. Nah, teksturnya seperti ini ya. Memang agak padat, tapi lembut, tidak keras ya. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, wangi pandan. Cocok banget buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar yang asin gurih. Kue ini rasanya enak sekali, cara membuatnya super gampang, modalnya juga murah. Yuk langsung saja kita intip resepnya dan buat sama-sama. Step pertama, kita siapkan cetakan motif bunga matahari yang seperti ini. Lalu oles cetakan dengan minyak sayur. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 200 gram tepung beras. Kemudian, tambahkan 50 gram tepung tapioka.
Lalu masukkan 1 sendok teh garam. Setelah itu tambahkan 800 ml santan. Kita masukkan sedikit dulu santannya, lalu ini diaduk sampai rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau adonannya sudah licin dan tidak ada gerindil, baru kita tuang semua santan. Kemudian ini diaduk sampai rata. Sekarang kita masak sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal. Adonan tepung beras ini memang harus dimasak sebentar ya, agar nanti kalau dikukus tidak berair. Nah, kalau sudah ada yang menggumpal, kita angkat. Lanjut ya, kita aduk lagi sebentar sampai agak mengental. Sekarang kita saring dulu adonannya. Nah, konsistensinya agak mengental seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Kita aduk ya sampai rata. Sekarang tuang adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 bagian. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kuenya. Sekarang kita lepaskan kue dari cetakan. Kita bantu dengan tusuk gigi, congkel sedikit di pinggirannya ya. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi yang kita pakai nanti yang di bagian ini ya. Sekarang kita tambahkan topping di atasnya. Kita kasih daun seledri dulu. Kemudian siapkan abon. Ini aku pakai abon sapi, boleh pakai abon ayam. Abon sapinya ini aku beli di toko bahan kue, biasanya mereka ada jual ya. Kita tambahkan abon sapi, boleh pakai abon ayam ya. Setelah itu tambahkan potongan cabai merah yang diiris serong. Nah, untuk ide jualan, kita masukkan kue ke dalam mika bulat seperti ini. Atau bisa juga masukkan ke box mika, isi 1 piece seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia kue talam abonnya, tampilannya jadi menarik dan kekinian. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, gurih, teksturnya lembut, dan ada rasa manis pedas dari abon dan cabai. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.